Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa agak nyekir-nyekir suaraku ya? Apa karena baru ada Pak Anto datang? Baru di depanku lagi. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Tsumma alladziina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi syahida. Yang saya muliakan tentunya sahabat kita Pak Ketua Umum Seman 175 yang sangat saya muliakan dan saya cintai, Pak Ketua Wilayah Timur Seman 175, profesional yang juga sangat saya muliakan dan saya cintai, dan seluruh teman yang hadir yang tidak sempat saya sebut namanya satu persatu, pun aku sabula usi waktu ya, jadi dengan tidak mengurangi rasa hormat saya sangat bangga. Dan saat ini ada 3 rasa yang menyatu Pak Anto ini sekarang. Kebahagiaan, keharuan, sekaligus kesedihan. Nanti akan kita ungkap sedikit satu persatu. Kebahagiaan karena kita berkumpul, sebagaimana kata Pak Ketua tadi, kita ini sudah di penghujung kehidupan. Ya, tidak tahu nanti keluar dari sini siapa hari dipanggil menghadap. Yang penting jangan ustaz, nanti nggak ada yang kasih kalau ustaz. Biar di belakang tipe ustaz. Nah, karena sudi perekam apa? Iya. Jadi singkatnya semua yang hadir adalah sahabat yang sangat saya cintai karena Allah. Karena Pak Ketua tadi bilang kalau kita saling memutus silaturahim, kita tidak akan masuk surga. Benar sekali, hadis riwayat Muslim, la yadkhulul jannah qati'ur rahim. Itu penekanan Rasulullah. Di depan sahabat dia menyampaikan itu, bahwa tidak mencium bau surga. Siapa mereka ya Rasulullah? Qati'ur rahim, orang yang memutus silaturahim. Makanya perintah Nabi, watasilar rahim, sambungkanlah silaturahim. Ya, kata sambung berarti ada yang terputus. Jangan sebaliknya malah kita yang putus. Seorang bertanya kepada Umar, kemudian Umar bertanya kepada Rasulullah, kemudian Umar menjawab, apa pertanyaan orang tadi? Kenapa itu orang yang memutus silaturahim tidak mencium bau surga? Padahal ciuman harumnya surga, kata Rasulullah, sudah tercium dari jarak 500 tahun perjalanan. Jadi bayangkan bagaimana jauhnya itu harumnya itu surga. Nah, orang yang memutus silaturahim la yadkhulul jannah, tidak akan mencium bau surga, apalagi masuk. Ya. Sehingga orang tadi bertanya, Umar menjawab, kenapa orang itu tidak sempat mencium bau surga, jangankan masuk? Karena dia memutus apa yang telah Allah sambungkan, karena kita lahir dari perut ibu yang bergelar rahim. Jadi orang yang memutus rahim, dia terputus rahimnya Allah. Alhamdulillah, kebahagiaan pertama tadi karena kita semua sudah akur. Tidak ada lagi permusuhan sedikit pun. Yang pernah ada, kita sudah tuntaskan dan kita lebur. Kemudian keharuan, karena banyak teman-teman yang baru hari ini kita ketemu. Ya, ada yang sekali-sekali datang. Kalau saya sebut namanya nanti dimarahi Kak, jadi. Ya, merasa sendiri nih yang baru datang. Ya, ada yang jauh justru berupaya hadir. Itulah keharuan di mana kita bertemu semua di sini, yang kita sekali lagi tidak tahu apakah pertemuan berikut kita masih bisa bergabung seperti tempat sekarang. Untuknya lah kita berhati-hati. Kemudian kesedihan karena ada beberapa teman yang sudah mendahului. Yang terakhir kemarin Pak Tafir dan ipar dari Pak Cudi.
dan beberapa teman, dan insya Allah sebentar saya mewakili kita semua mendoakan saudara-saudara kita yang sudah berpulang, siapapun dia, dari anggota Semansa maupun keluarga besar dari anggota Semansa 75. Kita sama-sama doakan sebentar setelah tausiah singkat ini. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan berbahagia ini sesuai dengan tema kita, merajut silaturahmi, menguatkan ukhuwah dalam harmonisasi atau dalam harmoni kebersamaan. Ini berat sekali sebenarnya. Tulisannya indah, dibaca enak didengar, tapi amalan dan realisasinya sangat berat. Tapi alhamdulillah di Semansa 75 hampir 100% sudah kita amalkan. Buktinya hari ini kita ada di sini, dan tentunya semua ini adalah kesyukuran yang tak terhingga. Rasulullah sampaikan, tidaklah bersamaku di surga orang-orang yang memutus silaturahim. Artinya kalau kita tidak sama Nabi di surga, kemai makin jauh. Kedua di tempat di sana, jannah wan nar. Jadi surga jadi dengan api. Ya. Tidak ada tengah-tengah di sana. Tengah-tengah. Jadi yang ada di surga dan neraka. Ya. Seperti yang dikatakan Pak Ketua tadi, orang yang memutus silaturahim tergantung seluruh pahalanya antara bumi dan langit. Allah menolak. Jadi diangkat, malaikat rahmat mengangkat pahalanya orang ini tertahan sebelum sampai ke langit. Maksudnya sampai ke hadapan Allah. Ditanya, kenapa begitu ya Allah? Dia bilang, suruh dia relakan dulu, mintakan kerelaan orang yang pernah dizolimi. Minta maaf kepada orang yang sudah dizolimi. Baru aku terima pahalanya. Pertanyaannya, nanti kamu akan diminta, nanjo elit bakal disolimi tewas. Nah, jadi hati-hati kalau kita berdosa kepada Allah. Inilah ghafurur rahim. Allah menyatakan bahwa dia itu maha pemaaf, penuh kasih. Tapi manusia Pak, hati-hati. Jangan sampai mulutnya bilang ku maafkan. Ada teman saya tanya, kau sudah maafkan kawan? Bilang ku maafkan Ustaz, tapi kalau kuliah balisikku. Bukan dimaafkan itu. Atau kalimat lain, kau maafkan minta misalnya Pak Bambang. Dia bilang, sudah lama Ustaz. Tapi ada tapinya, saya kenapa? Dia bilang, tapi ya balisikku kalau kuingin gitu. Ya jadi menyimpan balisi itu bagian dari tidak memaafkan sebenarnya. Jadi kita semua yang hadir di sini, mari kita saling merelakan. Karena Allah berfirman dalam hadis qudsi, Innal ghaffarul liman taba. Saya ini pemaaf bagi mereka yang mau bertobat. Tapi kepada sesamamu manusia, saya lepas tangan. Itu firman Allah kepada Rasulullah, kepada Jibril sampaikan kepada Rasulullah. Jadi kita kalau tidak saling merelakan kesalahan, kita akan menanggung di hadapan Allah dengan hisab. Tidak ada satupun manusia yang mampu berhadapan dengan hisabnya Allah. Lalu siapa yang selamat dari hisab itu? Mereka yang pertama suka menahan marah. Dia mampu marah tapi dia tahan. Dia berkuasa marah saat itu tapi dia karena takut kepada Allah dia tahan. Yang kedua, dia suka memaafkan kepada orang yang menzolimi. Dan yang ketiga, ini yang cukup berat. Dia berderma, dia bersikap derma kepada orang yang pelit padanya. Ya, ada temanku banyak uangnya, saya bilang, kenapa aku enggak pernah kasih amin? Ada dia balis sekali Ustaz. Balis ini. Sekali. Nah, berarti saya bilang, berarti kok belum beriman secara utuh. Karena orang beriman itu cirinya berderma kepada orang yang pelit. Kalau kita baik kepada orang yang baik, Nabi bilang itu biasa. Kalau kau balas kezaliman orang itu juga biasa. Yang luar biasa. Kalau kau dizolimi, lalu kau yang dahulu datang padanya memberi maaf. Bukan menunggu orang minta maaf. Adakah orang seperti itu di sini? Ya, banyak yang tidak sama. Ya, jadi kita tumpah dizolimi, kita tumpah yang duluan memberi maaf. Karena Nabi katakan orang seperti itulah yang mencerminkan akhlaknya ahlul jannah. Jadi akhlaknya orang di surga itu, dia suka memaafkan, derma, dan kalau dizolimi,
dia memaafkan dengan ikhlas orang yang menzoliminya. Ditanya lagi sama Umar. Umar itu paling suka bertanya sama Nabi. Jadi kalau selain itu ya Rasulullah, Nabi jawab, selain itu belumlah bisa aku jamin dia surga. Jadi ini yang dimaksud kullu ummatin dakhulul jannah. Semua umat masuk surga. Illa aba, kecuali yang tidak mau. Bertanya lagi Umar, ada orang tidak mau masuk surga ya Rasulullah? Dia bilang banyak. Siapa mereka? Yang menelantarkan sunnahku dan menolak seluruh ajaran akhlakku. Jadi kalau mau masuk surga berakhlak seperti Nabi. Dan insya Allah saya lihat di sini semua muka-mukanya muka-muka beriman di semua insya Allah. Menunggu karena tina nah ada salam botir. Ya. Jadi kebahagiaan ada di pertama tadi, kemudian keharuan dan ada sedikit kesedihan. Jadi kita boleh bersedih tapi jangan banyak. Bersedih yang berlebihan, kata Umar bin Khattab, seolah-olah kau memberontak atas putusan Allah. Ketika Rasulullah menangis, ketika ada keluarga meninggal, Rasulullah meneteskan air mata. Ketika anak Ibrahim meninggal, ditanya oleh Abu Bakar, kenapa kau menangis ya Rasulullah? Dia bilang menangis itu fitrah. Kita boleh menangis, tapi yang dilarang merauk dan menyebut-nyebut kalimat. Jadi ke rumah itu kalau ada orang mati, dia subuh masing itu orang mati. Saya tegur dengan sedemikian halusnya, masih sempat juga dia komplain. Dia bilang katain kasih ya orang makin itu. Dia bilang bukan kau rasakan saya. Saya bilang cocok nih, tapi jangan terlalu berteriak itu nggak boleh dalam Islam. Kesusahan itu kau, jangan bawa aku pak, mai kan. Jadi dia tidak ada berhentinya mau komplain. Saya bilang ya pak, ya pak mau main. Ya, jadi ada orang juga kalau beritahu kebenaran, dia terus komplain. Padahal ciri orang beriman ketika diberitahu kebenaran, sami'na wa ata'na. Dia dengar dan dia taat. Sebagaimana pesan Rasulullah, ketika kau diberitahu kebenaran, dengar dan taati, dan jika kau meyakini sesuatu itu kurang benar, maka tinggalkan dengan diam. Jangan membantah. Itu bagian dari akhlak Rasulullah. Kemudian terlalu banyak ini saya catat ini Pak, mau saya sampaikan tapi waktu. Iya. Kemudian Bang Keng pun neker ada insiden tadi malam, ini perlu saya sampaikan. Ada hikmah di balik insiden yang saya alami tadi malam. Saya ke masjid, saya kalau ke masjid naik motor karena takut terlambat, walaupun jaraknya tidak terlalu jauh. Begitu saya belok kanan, ada motor dari sana anak muda. Kira-kira kalau bukan 60-70 larinya. Kalau ada motor lari di amblang 70 itu, wah lebih kencang dari Rossi. Karena ini amblang ini padat ramai. Nah begitu dia tabrak, saya terjatuh, ini robek ini, kemudian dadat terhempas di setir. Tapi qadarullah, biasanya kalau ada begitu Pak, dulu 30 tahun lalu, 40 tahun, saya enggak. Tanjak, tena mau tanjak kue bawa deh. Tena takut rambut. Tapi kemarin itu begitu saya tertabrak jatuh, saya bilang, astagfirullah. Enggak apa-apa ya kena. Kan itu anak yang nabrak seumur anak saya yang bungsu. Kenapa mukanya itu anak persis seperti mukanya anak saya yang saya lihat. Saya bilang pun aku bahagiannya sama saya pukul anakku ini. Datanglah jamaah yang kebetulan belum masuk di masjid karena sementara qamat. Erok ini rana, aku bilang jangan dipukul. Ada yang berkeras, tidak Ustaz. Masa ada imam ngalapku. Nah, dia mau pukul saya pun nubai. Baru dia diam. Baru dia berhenti, kemudian dia kasih pinggir motornya. Ini anak dia ikut sama saya sholat. Keluar lagi dari sholat, mau dihantam lagi sama orang yang tidak sempat lihat tadi. Dikasih tahu dia bilang, iya nyulak Ustaz. Baru diamblam itu Pak, kalau Ustaz sangat dihargai itu Pak. Gimana jamaahnya. Cuma ya kalau ada acara biasa, ada orang mati boleh panggil. Kalau ada orang marah, cepat itu. Katok balik. Tapi kalau ada acara-acara makan biasa, terakhir pakai dipanggil kan. Ya itulah nasibnya imam. Ya, jadi ada hikmah yang saya petik dari itu, inilah tausiah singkat terakhir dan mudah-mudahan jadi renungan dan pelajaran buat kita semua. Hikmah pertama,
Jangan pernah lupa berserah diri kalau kau mau keluar. Saya ini sudah hampir 30 tahun jadi imam, tapi biasa tuh yang lupa basmalah ya pernah buru-buru. Jadi saya yakin kemarin tidak basmalah, saya langsung tancap motor. Ya mamul lapwa. Yang kedua, ketika kau menyadari apa yang terbaik dan terburuk untuk dirimu, maka kau diberi teguran dari Allah lewat hatimu sendiri. Jadi waktu Nairu kubajin anak-anak, kenapa saya lihat kayak mukanya anakku? Kalau saya pukul ya anak, seolah-olah saya pukul saya punya anak. Nah ini anakku juga besok-besok ada apa-apa. Saya ingat pesan Nabi, ketika kau berbuat baik, maka Allah akan ganti kebaikan yang jauh lebih besar. Dalam ayatnya dijelaskan, man sanna sunnatan hasanah falahu asyru amthaliha. Jadi Allah ganti jauh lebih dari apa? Jadi mungkin yang ketiga dari hikmahnya itu tadi, yang kedua bahwa kita menyadari, yang ketiga saya anggap ini hukuman yang dicicil oleh Allah. Karena saya dulu Pak, berapa kali tambah orang berlari tenang Pak. Mungkin ini dia bilang ya kau selalu mau ambil kurun sedikit. Dan hikmah terakhir, saya teringat Rasulullah katakan, sesungguhnya musibah yang Allah timpakan untukmu jika kau beriman, sesungguhnya itu teguran halus dari seolah orang yang bersahabat lama tidak ketemu kau ditegur. Itu sebabnya dalam sirah sahabiah, jadi dalam kisah sahabat, ada beberapa sahabat itu kalau tidak dapat musibah dalam sebulan dia tinggal di masjid menangis. Ditanya, kenapa Ki menangis? Kenapa Ki menangis? Tidak ada yang apa-apa Ki. Dia bilang, saya khawatir apakah Allah sudah mengacungi. Artinya saya dicuekin sama Allah, tidak pernah dikasih musibah. Nah, mari kita introspeksi diri Pak. Punagate sampai parsi gigi, mereka lupai mereka dengan Allah. Iya kan? Jujur ini, karena saya juga begitu. Baru kisah gigi alasan tidak pergi di masjid dan sebagainya. Jadi memang kalau kita sakit, tubuh seluruhnya sakit. Baru gigi satu Pak. Jadi kalau ada nasmansa diganggu orang, pasti kita juga sakit. Begitulah tubuh yang kita miliki. Saya pernah sakit gigi. Saya itu obati orang sakit gigi Pak. Dengan izin Allah ada sedikit diberikan oleh nenek. Tapi saya tidak bisa obati anakku. Sampai istriku bilang, ilmu apa itu kau miliki itu kau? Itu ada dia di belakang. Ya. Dia bilang, kalau anak orang obati, bapak anak. Ada yang ilmu begitu Pak. Jadi saya tidak pernah pakai. Kalau ada minta sakit gigiku, saya bilang ini teleponan dokter hubungi. Ya. Jadi hikmah-hikmah inilah yang kita renungkan. Jadi ketika rasa berpadu, kata Rasulullah, ketika rasa berpadu, bahagia, haru dan sedih, maka dia ditutup oleh satu rasa lagi. Yaitu rasa introspeksi yang dalam kejiwamu sendiri. Dan itulah ciri orang beriman. Mana buktinya? Al-Anfal ayat 1 paling terakhir. Innamal mu'minuna alladzi ayat 2. Sorry. Ayat 2 Al-Anfal surah ke-8. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatihi zadathum imana. Jadi ketika kita melihat tanda kebesaran Allah, bergetar hati kita dan kita akan introspeksi langsung diri kita. Jadi yang saya kejadian kemarin itu Pak, itu bagian dari ayat Allah. Ketika Nabi ditanya, yang mana ayat Allah ya Rasulullah? Ayat Allah ada dua, kauniyah dan kauliyah. Ya, kita semua tahu, sekedar saya sampaikan dan saya ingatkan. Kauliyah itu Quran yang dibaca oleh qori kita tadi. Mungkin sudah pulang karena dia mengajar siang. Beliau tadi itu mewakili NTB ke Jakarta, tapi beliau tidak sempat mewakili Indonesia ke ajang internasional karena banyaknya saingan-saingan di sana. Tapi beliau sudah termasuk qori nasional. Dan alhamdulillah, saya lupa kasih tahu karena Nona bilang kasih panjang-panjang bacanya supaya enak didengar. Ya, kalau terlalu panjang sih nanti teman-teman nggak selalu paham. Ya, jadi yang paling terakhir, jamaahku, saudaraku semua yang saya cintai dalam Allah. Seperti yang dikatakan Pak Ketua tadi, bahwa mari kita merenungkan bahwa kita ini sudah di penghujung. Saya selalu sampaikan dimanapun halal bihalal ini selama bulannya ini, itu saya sampaikan. Ikhlaskan apa yang selama ini tersimpan menjadi kedengkian di hati.
maka kau akan selamat. Karena surga waktu diciptakan, Allah berfirman kepada surga, wahai surgaku, fakul, berbicaralah. Maka surga berbicara 3 hal. Salah satu dari yang 3. Bahwa aku tidak mau dimasuki sama orang yang belum saling merelakan kesalahan. Jadi memang ada ucapannya surga. Saya tidak mau dimasuki, jangan kau biarkan hambamu memasuki aku ya Allah, orang yang memutus silaturahim. Inilah cikal bakalnya, asbabun hadisnya, sehingga Rasulullah sampaikan, la yadkhulul jannah qati'ur rahim. Tidak akan mencium surga orang yang memutus silaturahim. Kita di sini sedang dirahmati Allah. Mana buktinya? Allah katakan, inna rahmatullahi qaribun minal muhsinin. Rahmatku sangat dekat kepada orang yang saling berbuat baik dan menjalin silaturahim. Kita ini dalam suatu ruangan yang andai kita lihat, kata Nabi, andai kau lihat malaikat dengan sayapnya, maka matamu tidak mampu terbuka. Saking terangnya itu sayapnya malaikat menaungi kalian berada dalam majelis saling berkasih sayang. Dan inilah yang ada sekarang. Seandainya saya tidak takut dibilang cengeng, rumah ngaruhku seharian. Tapi saya tahan. Kenapa saya mau menangis? Karena tangis itu, Pak, bukan air yang keluar dari mata. Itu pelengkap, yang nangis itu hati. Hati itu. Sehingga dia perintah. Hati perintah mata, basah kau sedikit. Basah mata. Jadi yang perintah itu hati. Dan tangis itu ada 2. Tangis saya di sini, andaikan diizinkan dan tidak dibilangi cengeng, inilah tangis kebahagiaan. Berapa banyak teman-teman yang saya bisa bayangkan, puluhan tahun yang lalu, sudah 51 tahun, kita tinggalkan semansa. Paling terakhir, tadi kan terakhir. Saya biasanya 3 terakhir. Pak. Terakhir kedua. Sayangnya beliau saya cari, Pak. Itu saya keliling cari. Tidak dapat. Ada teman kita namanya Herlan. Dia dulu 15 kalau tidak salah. Saya kan 18 sama Andi Wera. Dia 15. Itu kerjanya Herlan. Kalau dia pinjam buku, kan saya dulu bagus gitu tulisanku. Katanya teman. Bagus gitu. Jadi selalu teman-teman pinjam. Kalau Herlan pinjam dari pinjam, ada satu cirinya. Pasti kempis di motor, ban sepeda di luar. Baru pintar Pak, dia tidak ambil pentilnya. Kalau mau sepeda lain dia cabut pentilnya. Kalau man punya, napa kempis ini setengah-setengah. Tapi yang jelas kalau naik tidak bisa dipakai. Tapi ada janginnya sedikit. Dia simpan pentilnya. Nanti saya bersahabat, karena kita pernah mau baku rantam. Dia panggil anak Kandea, saya panggil anak Ablam. Pernah terjadi, kita baku tunggu di depan semansa. Pak Rudi keluar. Masih ingat Pak Rudi kan? Itu Pak Rudi sama, kalau dia sudah keluar, tidak ada yang berani goyang. Karena kalau ada yang keluar pagar, kok mbak ngasing, lari ngasing masuk. Itu Herlan beberapa saat kemudian, mungkin 1-2 bulan saya bersahabat. Setelah saya bersahabat, saya tanya, kenapa kalau saya kok kasih kempes sepeda aku, kok enggak ambil pentilnya? Dia bilang, nanti kok tahu, dia bilang saya kasih kempes. Jadi paletong yang berpolitik. Politik petolo-tolo. Saya bilang, kenapa kok biarkan? Dia bilang, pertama kalau saya ambil pentilnya, pasti kau tahu bilang saya yang kasih kempes. Yang kedua, nanti kau panggil semua anak Ablam pergi di daerah. Kemarin aja kau pengen di Ablam. Jadi alhamdulillah saya tinggal di Ablam sejak lahir. Ada tonji baiknya. Karena kalau saya keluar nak atau rewatoi padahal sana baru orang. Cuma dia tinggal di Ablam. Karena bahaya orang Ablam. Ya, itu saya keliling cari teman. Karena saya belajar motor itu pakai motornya dia. Ada Suzuki itu. Suzuki tahun. Pokoknya di saat itu top. Ya, dibawanya Suzuki Pri 80. Karena setelah itu baru Pri 80. Pri 80 itu tahun 80 keluar. Ini tahun 74. Jadi sempat kelas 2. Ya, saya belajar motor pakai motornya dia. Dan saya cari, karena pernah saya sembunyi sepatunya. Sampai sekarang itu sepatu kayak masih ada di rumah. Satu sembunyi. Kan balik si guru mah. Dia bilang, kemana sepatu ini saja? Saya bilang, kau tadi olahraga, kau lupa di karbosi. Kan diburu sama STM. Dulu kalau kita olahraga pasti berkelahi sama STM. Akhirnya, karena saya takut hilang, saya bawa ke rumah.
Dan sempat saya membersihkan rumah waktu banjir ablang. Nih yakin juga sama Tuhan. Bukan iya pada satu saya. Saya cari Pak. Dan nanti kita bilang kenapa kok cari nah keliling-keliling. Kan ya siapa tuh dari mana ya? Ini nanti jadi saksi Pak. Ini jadi saksi. Jadi kalau kita sudah ke rumahnya orang pesan orang tua kalau kau sudah minum airnya nak bersaudara begitu sama itu orang punya rumah. Saya ambil dari situ. Oh pantas Pak yang orang tua aku, mama itu terutama, apalagi bapak. Jangan makan di rumahnya orang, pulang kok makan. Puluhan tahun kita belajar agama, oh ini maknanya. Jangan sampai kita sakiti itu orang yang pernah kita makan dan minum di rumahnya. Karena sudah menjadi darah dari apa yang diberikan, kok akan dituntut di hadapan Allah. Itu puluhan tahun kita belajar agama, baru tahu, oh ini Pak Adik. Nah itulah. Jadi yang saya catat di sini tidak ada yang kuliah. Kalau kuliah ini kayak lebih enak saya pandang teman-teman di depan. Begitu mulianya semua. Jadi inti-intinya saya melengkapi apa yang disampaikan Pak Ketua tadi bahwa jangan langgengkan kedengkian bermusuhan. Jadi yang membuat saya bahagia tadi ketika mendengar Pak Anto sudah bilang semua sudah aman. Orang yang sudah aman begitu berarti dia bagian dari sudah siap. Siap dalam artian menghadapi hisabnya Allah nanti. Karena banyak orang puluhan hajinya, puluhan sedekahnya, miliaran sedekahnya. Sampai di hadapan Allah dia tidak bisa menjawab. Kenapa? Ada kesalahan orang yang belum dia relakan. Jadi Allah katakan selesaikan dulu. Saya tidak mau tanya kok kalau tidak selesaikan. Dicariin orang yang pernah dianu lalan tohir neraka. Selalu anak tayang. Jadi ini orang yang tadi yang mau masuk surga menunggu ini orang keluar dari neraka. Itu dalam kisah Sahih dijelaskan. Jadi hati-hati Ki. Biar orang jahat, apalagi orang baik, dan lalu Ki simpan dengki. Ini orang jahat tadi, muta'ami roh suluk. Sampai dia tanya Jibril, itu yang saya tunggu masih ada di neraka. Dia tunggu masuk di surga itu. Karena dia umatnya Muhammad tuh, iya. Nah itu hikmahnya. Jadi semua umat Muhammad akan masuk surga. Kecuali yang tidak mau ya tadi, illa abad. Adakah orang lebih bodoh dan lebih tolol dari orang yang tidak mau masuk surga? Kalau ini ditanya, biar anak kecil jawab, iya. Pasti tidak ada meja atasnya. Jamaah yang dimuliakan Allah, sahabatku yang saya muliakan. Sebelum saya simpulkan bahwa pertemuan ini adalah rahmat dan berkah. Pak Anto dari Jakarta, buru-buru kasihan datang. Hanya karena diri. Pak Mea, saya ditelepon nih, minta maaf dulu. Saya sama sekali tidak bisa hadir karena dia sudah kirim di WA juga. Itulah, ini makna bahwa kita betapa terbatasnya kemampuan tak sebagai manusia. Saya juga tadi malam, saya telepon di WA. Di WA mungkin saya tidak bisa hadir besok. Jangan kustas sih. Panik yang di WA. Saya bilang insya Allah, saya upayakan. Karena saya lihat di situ, mau ke Panita, kapan yang kalau tidak hadir. CS berat kita dulu di kelas 1 bos, 18. Ya, 18. Dan saya waktu mau KKN, saya dapat palopo. Saya bilang, gimana caranya ini? Kebetulan waktu itu yang ketua, yang atur KKN itu Pak Rum, saya langsung menghadap. Saya dari rumah kemarin Pak, ke rumahnya. Dia lelah, ada begini-begini. Supaya dia tahu bilang berteman sama di umum. Dia jadi kok di mana ini? Di Palopo. Barangkali bisa dikasih pindah di KDK. Di Bonem aku paling kosong satu. Saya minta takalar tidak dikasih. Saya minta buat tidak dikasih. Di Bonem. Saya biar pengen ada iparku di sana. Dia dilempar di. Itu sebaiknya kalau ada teman. Sebut misalnya namanya pasti dikabulkan. Karena siapa yang kau sebut, siapa yang tentukan tempat. Ya. Kemudian yang paling terakhir, saudaraku semua, bahwa apa yang disampaikan Pak Ketua tadi bahwa kita jangan lagi ada. Pokoknya kita mau nanti acara berikutnya lebih ramai dari ini. Ramainya dalam kondisi yang saling berkasih sayang. Kalau nanti mau ke Malaysia, saya pertama yang mendaftar. Iya, insya Allah. Tapi belum tentu berangkat. Mendaftar saja, yang penting ada nama tuh. Terus pandang gue rasi-rasi tuh ini, itu instasi. Tapi insya Allah kalau dimanapun mau pergi, saya tidak pernah khawatir. Saya tidak pernah khawatir. Kalau saya sudah daftar, insya Allah berangkat. Kenapa? Ada hamba-hamba Allah yang dermawan,
di Semansa yang selalu membantu Ustadz yang tidak mampu. Tidak usah saya sebut namanya. Ya, antara lain Pak Ketua, dua-dua Pak Ketua ini. Jadi saya pernah ceramah di masjidnya Pak Anto. Nah karena panitia, siapa kita cari Ustaz? Padahal kuboy Pak Anto. Tidak ada beliau di Jakarta. Kapuna nih kayak nggak apa misalnya anak-anak kuripondo. Pasti itu. Pak Prof Senal juga begitu. Dia itu sangat banyak bantuannya kepada pondok kami. Dan ini semualah hikmah kita bersama. Dan tidak satu sen pun yang kau keluarkan kecuali dicatat dan disimpan dalam satu kotak namanya Khatamul Khatam. Dan tidak ada yang boleh membuka kecuali yang bersangkutan. Ketika ada hamba Allah, umat Rasulullah masih di neraka, ada satu peti yang tinggal dan itu peti isinya amalannya baik buruk maupun yang semuanya ada di dalam. Malaikat rahmat tanya, siapa punya ini? Malaikat Jibril bilang, ada orangnya yang masih dirang lagi di neraka. Saya bukakan ini dulu, siapa tahu ada yang jangkau, tidak ada yang bisa buka. Itu perintah Allah, dia tompa yang buka. Jadi ada peti nanti disutulah seluruh amalan kita, tidak ada yang bisa buka kecuali kita sendiri. Kemudian Rasulullah bersabda untuk hal ini bahwa berbuatlah yang terbaik sejauh mampu kau berbuat, karena kau tidak tahu perbuatan mana yang nantinya meringankan dalam kisahnya Allah. Jadi apapun lakukan yang terbaik. Salah satu panitia sudah membentuk ini. Ini perbuatan yang bukan lain terbaik. Ratian Mutoi. Mudah-mudahan Semansa tetap berjaya. Dan satu lagi yang paling terakhir minta betul nih. Terakhir toh jaminnya. Saya hadiri Semansa 81. Saya diundang. Saya hadiri Semansa 77 dan hampir beberapa Semansa mengundang di acara seperti ini. Begitu saya kembali, ada yang mengharukan sekaligus membanggakan dan saya sangat cinta kepada 75. Apa namanya? Kita 75 Ustaz tapi eksis sekali dia. Semansa saya bilang, saya apakah ada di situ? Ada Ustaz kata. Ada Pak An, ada Pak Prof, ada Pak Faisal dan semuanya. Jadi saya bilang, semua itu dari kita. Kalau kau baku sayang dan tidak pernah saling mendengki, maka dimanapun kau berada, pasti kau rame. Karena ada enak gitu kalau tidak datang, lain-lain. Nah kan nggak ada erokutin rumah pantu. Karena kalau saya bernapas ini masih sakit, terhempas di motor dari malam. Baru ini robek, tapi semua tidak ada artinya dibanding Semansa 75. Tangan dulu. Ya. Saya kira inilah yang bisa saya sampaikan. Karena terlalu panjang nanti nadirin di ngobrol. Bu Nona tolong nama-namanya yang kita catat. Saya mohon keikhlasan kita semua. Karena Rasulullah katakan barang siapa yang mendoakan saudaranya, sesungguhnya dia sedang mendoakan dirinya sendiri. Jadi ada beberapa saudara kita yang sudah berpulang. Mulai dari yang sudah lama nih, sampai yang terakhir kemarin, Pak Takwir dan iparnya Pak Cudi. Ya, mari kita sama-sama. Terima kasih. Ya, jadi yang nama dikasih Bu Nona ini yang sempat dicatat. Secara umum saja nanti kita doanya Allahumma ighfir lahum. Artinya semuanya yang kita maksud. Ya, di sini ada saudara kita Faisal Sapada, kemudian Tati Abdullah, Surya Dharma, Takbir Kamba, Sri Farida, siapa ini? Farida. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shaghara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum innaka sami'un qaribun mujibud da'wah fa ya qadir. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada yang kurang dan semoga doa kita diijabah sesuai janji Allah. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah, pasti aku terima.
Kalau bukan di dunia, di akhirat pasti. Itu orang-orang yang beriman. Semoga apa yang kita lakukan hari ini penuh keberkahan, diridhoi oleh Allah SWT, dan dengannya merupakan jalan dari jalan-jalan menuju surganya Allah SWT. Billahi fi sabilil haq, usikum wa nafsi bitaqwallah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.